jumpa lagi dengan channel Black Builder ID. Pada video kali ini kita akan tutorial mengenai aplikasi finishing menggunakan produk dari Bio Varnish. Dan adapun untuk produk dari Bio Varnish yang saya gunakan itu ada 3 elemen. Yang pertama adalah wood filler. Jadi wood filler ini secara umum disebut sebagai dempul kayu. Jadi fungsinya untuk menutupi pori-pori kayu agar nanti hasil finishing kita itu maksimal dan halus dan rata. Kemudian setelah dempul kayu, kita akan mengaplikasikan itu wood stain. Jadi wood stain ini dia pewarna kayunya. Ini ada berbagai macam warna. Teman-teman dapat pilih dan beli di beberapa toko online atau langsung ke penjualnya di Jogja. Kemudian yang terakhir adalah lapisan atasnya. Ini ada clear coat dan ini tuh ada 2 jenis, ada yang doff atau mate dan gloss. Jadi untuk video kali ini saya akan menggunakan wood filler yang warna ramin, kemudian wood stain yang yellow oxide, kemudian untuk clear coatnya yang gloss, dan untuk media kayu yang akan saya finishing adalah jati Belanda. Ya, untuk produk Bio Varnish itu sendiri itu memang menampilkan hasil yang transparan ya, dengan berbagai macam elemen warna. Dan memang Bio Varnish itu sangat cocok diaplikasikan untuk kayu yang memiliki keindahan serat, seperti misalnya kayu sonokeling, kayu jati Belanda, kayu terem besi, dan lain-lain. Dan memang saat ini memang sangat populer juga ya untuk finishing yang transparan, karena memang dengan menampakkan keindahan kayu itu membuat furniture atau karya yang kita buat itu menjadi tinggi untuk nilai jualnya. Sebelum kita mulai tahap finishing pada suatu kayu, ada baiknya itu kita memperhatikan 3 hal utama yang sangat penting sebelum kita melakukan pewarnaan. Yang pertama adalah untuk kayu itu kita harus memastikan untuk kadar air yang terkandung pada kayu ini itu di bawah 12%. Kita bisa melakukan pengecekan dengan wood moisture meter. Dan mengapa kita harus memperhatikan kadar airnya? Karena apabila kayu tersebut masih basah, itu akan menimbulkan jamur dan retak setelah proses finishing. Dan kemudian adalah kita harus meratakan dan menghaluskan kayu. Kita bisa menggunakan kita serut dulu, kemudian kita sanding dan kita amplas sampai benar-benar halus dan rata. Dan yang terakhir adalah sebelum kita mengaplikasikan wood filler, itu kita harus membersihkan dulu. Jadi jangan sampai ada kotoran-kotoran sisa hasil penghalusan kayunya ya, karena memang nanti akan sangat mempengaruhi hasil dari finishing yang kita lakukan. Jadi percobaan ini kayu jati Belanda, ini akan saya haluskan dulu ya, dan kita akan bersihkan. Ya, ini untuk kayu yang akan kita gunakan untuk tutorial. Jadi kita menggunakan kayu jati Belanda. Tadi kayu ini sudah kita haluskan dan ratakan juga menggunakan mesin amplas untuk grit 120. Jadi sebelum kita memulai, pastikan kayunya itu halus dan rata. Kemudian sebelum kita memulai aplikasi wood filler, kita harus pastikan untuk permukaan kayu ini itu bebas dari debu, kotoran, dan minyak, dan kotoran-kotoran lainnya. Ya, adapun untuk aplikasi wood filler, untuk perbandingannya itu dia 2:1. Kita gabungkan dengan air ya, setelah itu kita aduk. Dan untuk teknik aplikasinya kita bisa menggunakan pisau palet atau pisau khusus untuk dempul. Kemudian kita bisa menggunakan spray, dan kita bisa menggunakan kuas busa. Baik, kita akan mulai untuk aplikasi wood fillernya. Oke, baik, ini untuk wood filler yang warna ramin yang akan kita gunakan, dan ini pisau paletnya ya. Kita buka dulu untuk memasang fillernya. Dan kita bisa menggunakan komposisi 1:0 atau 2:1 untuk airnya. Dan untuk percobaan kali ini kita ini ya, tidak menggunakan air ya, jadi kita cukup menggunakan wood fillernya ini. Ya, ini untuk warna wood filler ramin ya, warnanya ke kuning-kuningan seperti ini. Jadi sebelum kita gunakan, kita aduk dulu ya. Kita coba aduk dikit sebelum kita aplikasikan pada media jati Belanda. Diaduknya sampai bentuknya seperti ini. Jadi saat dia sudah seperti ini,
kita akan siap mengaplikasikannya terhadap media kayu jati Belanda. Baik, saya rasa sudah cukup. Mari kita aplikasikan. Jadi untuk pengaplikasiannya usahakan mendempul searah serat kayu ya. Jadi searah serat kayu, pastikan dia merata dan halus, merata ke seluruh permukaan kayu. Ya, ini kemudian kita tunggu sampai kering sekitar 30 menit ya. Ya, jadi untuk proses pengeringan hasil dempul itu sebaiknya jangan langsung kena terik matahari ya, atau panas matahari. Kita sebaiknya melakukan finishing itu di dalam ruangan yang tidak langsung terkena matahari, karena dampaknya apabila kita keringkan dengan paparan sinar matahari itu hasilnya itu retak-retak, dan itu artinya pendempulan itu menjadi tidak sukses atau tidak berhasil ya. Dan jangan lupa juga untuk kelembapan udara lingkungan yang kita gunakan selama proses finishing dengan biovarnish itu maksimal itu 30% lah untuk kelembapannya, karena kalau itu dia lingkungan kita lembab atau udaranya lembab, itu justru akan merusak lapisan dempul, lapisan stain, dan lapisan coatingnya saat kita melakukan aplikasi terhadap biovarnish ini. Ya, ini sudah 30 menit berlalu dan hasil dempulnya ini kering seperti ini. Jadi setelah ini prosesnya adalah kita amplas. Kita menggunakan amplas grit 240. Kita bisa menggunakan amplas manual atau orbital sanders. Ya, kita coba mengamplasnya ya. Ya, jadi untuk pengamplasannya itu amplas sampai habis. Jadi sampai menyisakan dempulnya itu hanya di pori-pori kayu tersebut. Baik, kita lanjut. Ya, jadi ini setelah kita amplas, jadi amplas sampai habis, sampai dempulnya itu hanya menyisakan yang terisi untuk pori-pori kayu tersebut. Contoh misalnya yang bagian paku-pakuan, yang bagian bolong-bolong itu terisi oleh wood filler. Kemudian setelah ini kita bisa melakukan aplikasi 2 kali atau 3 kali untuk wood filler. Namun karena saya tadi memberikan wood filler itu terlalu banyak atau ketebalan, jadi saya rasa cukup 1 kali saja. Jadi setelah ini langsung kita aplikasikan untuk wood stain-nya. Baik, kita langsung aplikasikan untuk wood stain yellow oxide ya. Wood stain yang saya gunakan di sini adalah warna yellow oxide. Dan pada percobaan kali ini saya menggunakan komposisi 2:1, 2 untuk wood stain-nya dan 1 untuk airnya. Di sini saya menggunakan wood stain sebanyak 100 ml dan akan saya campurkan dengan air sebanyak 50 ml agar komposisinya itu sempurna. Setelah itu kita aduk sampai warna catnya itu homogen, tercampur dengan sempurna. Ya, jika sudah cukup, kita dapat langsung mengaplikasikannya ke media jati Belanda.
Pada percobaan kali ini saya menggunakan kuas spon karena menurut saya hasilnya itu lebih optimal. Pengaplikasian wood stand kita lakukan secara perlahan terhadap seluruh permukaan kayu jati Belanda, dan sekiranya sudah cukup kita menunggu kering sekitar 30 menit. Dan apabila sudah kering, di sini untuk aplikasinya bisa kita lakukan 2 kali. Namun apabila kita ingin mengaplikasikan ke wood stand selanjutnya, itu kita amplas dulu seluruh permukaan dengan amplas grade 400. Setelah itu kita bersihkan dulu permukaan sebelum kita mengoleskan wood stand kedua. Caranya sama seperti cara pertama, namun sebelum kita aplikasikan jangan lupa diaduk dulu dan kita oleskan lagi ke seluruh permukaan kayu jati Belanda. Dan setelah itu kita tunggu kering sekitar 60 menit. Untuk pengamplasannya tadi itu lakukan secara ambang saja, jangan sampai terlalu kuat karena dapat merusak lapisan catnya. Dan ini adalah aplikasi ketiga yang akan kita lakukan. Seperti biasa kita amplas ambang menggunakan grade 400 ke seluruh permukaan kayu. Setelah itu bersihkan dari sisa-sisa hasil amplas dan kita aduk lagi catnya, dan kemudian kita aplikasikan lagi ke seluruh permukaan kayu. Pada proses ketiga ini, itu saya melihat hasilnya sudah lebih oke. Dan tentu saja kita siap untuk proses selanjutnya, yaitu pengaplikasian clear coat. Untuk clear coat yang saya pilih, saya menggunakan yang gloss agar menampilkan hasil yang mengkilat. Namun sebelum kita mengaplikasikan clear coat, itu kita harus melakukan amplas agar lapisan clear coatnya itu menempel dengan sempurna. Dan untuk perbandingan clear coatnya sendiri, itu kita menggunakan 2:1, clear coatnya 2, airnya 1, kemudian aduk hingga homogen. Setelah pengadukan dirasa cukup dan clear coatnya itu homogen atau tercampur dengan sempurna, kita langsung dapat mengaplikasikannya ke permukaan kayu jati Belanda yang sudah kita berikan wood stand. Di sini saya juga masih menggunakan kuas spon karena sekali lagi untuk hasilnya itu lebih merata dan lebih rapi menurut saya. Lakukan secara perlahan ke semua permukaan kayu jati Belanda. Dan untuk aplikasi clear coat ini dapat kita lakukan 1 atau 2 kali ya. Namun jika 1 kali sudah cukup sesuai dengan yang kita inginkan, kita cukup melakukannya 1 kali. Namun apabila dirasa masih kurang, kita bisa melakukannya lebih dari 1 kali. Dan untuk hasil clear coat gloss sendiri itu memberikan kesan mengkilat ya, jadi kesan elegan. Dan apabila kita ingin mengaplikasikan clear coat yang kedua, jangan lupa kita amplas lagi dengan grade 400. Dan setelah itu kita aplikasikan clear coat kembali dan kita tunggu sampai kering sekitar 60 menit. Itu adalah tadi hasil percobaan dan tutorial kita. Jadi tadi saya menerapkan dempul 1 kali, yaitu wood filler 1 kali. Kemudian untuk stand-nya itu saya 3 kali. Kemudian untuk top coatnya itu saya 2 kali. Nah, jadi untuk hasilnya seperti ini. Tadi untuk top coat itu saya memilih yang gloss ya. Jadi warnanya itu ada mengkilat-mengkilat seperti ini. Coba diperhatikan. Seperti ini. Dan untuk warna stand-nya itu kuning yellow oxide ya. Jadi warnanya seperti ini. Dan ini memang hasilnya main halus. Jadi untuk pengeringan setelah top coat itu untuk kering sentuh itu 20 menit. Namun apabila kita ingin mendapatkan keringnya maksimal,
yang siap untuk di packing atau kita kirim itu sebaiknya itu 1 hari 1 malam, dan itu hasilnya akan menjadi lebih kelihatan lagi dan kita bisa melihat hasil sempurnanya itu seperti apa nantinya. Ya baik, sekian untuk tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan nyalakan lonceng Anda agar tidak ketinggalan dengan video dari kami selanjutnya. Sampai jumpa.